negara-negara G20 ini bentuk-bentuk support terhadap entrepreneur dan UMKM ya itu seperti apa. Kalau di sini saya akan membaginya dalam dua kelompok, yaitu financial support dan non-financial support. Tadi kalau saya meringkas ya dari Profesor Gao, beliau juga menjelaskan bahwa ada 3 aspek ya, 3 kategori, bailout policies, kemudian transformation policies dan innovation policies. Nah, tapi di sini saya coba menjabarkan dalam bentuk kategorisasinya financial support dan non-financial support. Boleh selanjutnya, next. Dan ini intinya financial support itu bisa dalam bentuk subsidi, pajak, kemudian pinjaman, kemudian juga garansi ya, jaminan keuangan dan atau hibah dan juga hibah. Gitu, ini bermacam-macam di antara negara-negara G20 ini bermacam-macam ya. Di sini kalau kita lihat di kelompok pertama ini ada lebih banyak dalam bentuk hibah ya. Argentina, Australia, Brazil, Kanada, kemudian Prancis, Jerman, India dan Italia. Next. Selanjutnya. Ya. Baik, kalau misalnya kita lihat coba Argentina memang dia memberikan ya, salah satu bentuknya adalah dana ya untuk di sini untuk kewirausahaan seperti memberikan kredit, kemudian memberikan dana untuk ide bisnis. Jadi untuk pemula ya yang mendirikan usaha. Ini kaitannya dengan kewirausahaan. Kemudian di Australia juga dia memiliki program untuk entrepreneur, kemudian juga perempuan di science, technology ya, dan entrepreneur, kemudian juga pendorong ekspor, lalu dalam bentuk emergency aid ya, baik Brazil dan Kanada. Selanjutnya, dan untuk China juga begitu memberikan banyak ya bantuan untuk kewirausahaan seperti yang sudah dijelaskan oleh Profesor Gao. Lalu kemudian Prancis, Jerman ya, ini dalam bentuk grant, dan India ini memiliki skema ya untuk mempromosikan inovasi dan rural industry dan entrepreneurship. Selanjutnya untuk Indonesia sendiri ya ada KUR, dan ini juga memicu atau mendorong mahasiswa ya untuk ikut terjun memulai usaha dengan pinjaman KUR. Lalu Italia juga dalam bentuk dana darurat, Jepang ada subsidi dan suku bunga pinjaman yang rendah bunganya, dan Meksiko juga ada High Impact Entrepreneur Program. Kemudian ya untuk Rusia dan Saudi Arabia, Afrika Selatan, Korea Selatan ini juga cukup menarik, K-Startup Grand Challenge, jadi membentuk kompetisi startup ya yang berpotensi sehingga bisa memasuki pasar Korea ya. Dan selanjutnya adalah ada Turki, UK, US, dan yang paling ini ada Turki ya, dia memiliki Women in Business. Kemudian UK dia punya New Self-Employed Income Support Schema, dan yang US ini dia punya pada saat pandemi ya, mereka mengeluarkan CareX yang untuk startup dan juga terutama membantu ketika pandemi dan lockdown pada saat di Amerika dalam bentuk bantuan pajak ya, juga bantuan secara tunai untuk mendirikan untuk para startup pemula. Kemudian selanjutnya untuk UMKM sama halnya ya, kalau tadi lebih banyak di grants, di sini lebih banyak pinjaman kalau untuk UMKM. Dan kita bisa lihat juga slide kedua untuk Jepang dan lain-lain juga Meksiko semua lebih banyak ke pinjaman dalam bentuk pinjaman. Dan kita lihat bahwa di sini bentuknya memang seperti subsidi ya, pemotongan pajak
yang ada di Australia, kemudian juga di Kanada ada subsidi dalam bentuk emergency wage subsidy ya, jadi memberikan secara bantuan ya dari gaji yang besarnya adalah sebesar 75% dari gajinya, dan kemudian juga diberikan $40.000 ya bebas bunga kepada sejumlah UMKM yang ada di sana. Lalu untuk UMKM, kebijakan UMKM juga ada ya kaitannya dengan restrukturisasi dan refinancing ya. Dalam pinjamannya, kredit tanpa agunan, kemudian juga mengurangi pajak untuk bisnis terutama UMKM, menunda pajak ya, dan juga memberikan jaminan pinjaman. Selanjutnya kemudian di slide 26, kalau saya boleh minta bantuan. Kemudian 27, sorry. Ya, untuk Indonesia sendiri ya, kalau kita lihat stimulus untuk masyarakat itu juga diberikan ya. Jadi bagaimana masyarakat supaya bisa memiliki daya beli, insentif pajak juga diberikan, BLT juga diberikan untuk UMKM ya. Tidak tarif final pajak ya, PPh final 0% diberikan, kemudian juga bantuan langsung untuk UMKM itu juga diberikan. Nah, untuk Italia ada subsidi energi dan pinjaman usaha, untuk Jepang ya sama halnya dalam bentuk hibah dan pinjaman usaha, dan di Meksiko itu pun juga diberikan bantuan pinjaman ya yang bisa diberikan kepada sektor formal dan juga untuk sektor informal. Nah, untuk kemudian ya beberapa negara ini sama seperti ada asuransi ya, kemudian subsidi, restrukturisasi, memberikan ganti rugi, dan misalnya memberikan bantuan tarif terhadap jaminan sosial ya yang dimiliki oleh UMKM. Nah, ini bisa membantu biaya atau beban dari UMKM tersebut ya, juga memberikan pinjaman usaha untuk Korea ya. Next, untuk Turki ya, ini juga membantu meringankan dari sisi fiskal gitu ya, dalam bentuk pemotongan pajak. Di UK sendiri memiliki subsidi ya untuk masyarakatnya dan memotong pajak pertambahan nilai ya, value added tax ya, agar masyarakat bisa membeli atau membantu UMKM ya, produk-produk UMKM. Kemudian juga meningkatkan pinjaman ya, jumlah pinjaman dari 1,2 juta British pound ya. Dan untuk US ini sebenarnya masih sama di dalam CARE Act, ini bentuknya stimulus ya bagi dunia usaha, tetapi ada untuk large corporate yang besar, ada juga untuk yang UMKM SMEs. Kemudian di European Union juga ada bentuknya investment fund